Puji Tuhan, salam buat kita semua yang diberkati Tuhan. Pernah nggak kita berpikir, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa sebenarnya persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya sudah ada di dalam skenario Tuhan. Amin. Sudah ada di dalam skenario Tuhan. Tinggal kita yang memilih dalam hidup ini. Tinggal kita yang memilih respon positif atau respon negatif. Saya ingin katakan bagi kita, respon yang positif jika saudara ambil dari segala masalah problem yang Tuhan izinkan. Percayalah, Tuhan akan berikan kemenangan. Tapi pilihan di dalam respon yang negatif, percayalah, saudara akan mengalami penderitaan. Peristiwa yang ingin saya ungkapkan di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23, di sana judulnya angin ribut diredahkan. Suatu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dikatakan, mereka bertolak ke seberang. Karena apa? Hati Yesus. Yesus rindu bahwa setiap orang, terkhusus orang Israel waktu itu, saudara, diselamatkan. Dia rindu supaya orang Israel itu mengenal kebenaran. Dia pergi bersama dengan murid-muridnya ke seberang. Intinya begini, waktu mereka ke seberang, Yesus ada bersama-sama mereka di dalam satu perahu. Injil Lukas dikatakan, Yesus dibiarkan tertidur waktu itu. Dan ada kalimat dikatakan dalam pasal 8 Matius ini, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Ada kata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu ungkapan kata tiba-tiba. Sekonyong-konyong, tiba-tiba. Suddenly katanya. Tiba-tiba. Suddenly. Tiba-tiba. Api marak-semarak. Api membakar rumah itu sehingga rumah itu hangus. Tiba-tiba si anak tersebut menjerit karena dia ketakutan. Tiba-tiba angin ribut. Entah dari mana tiba-tiba datang angin ribut. Sekonyong-konyong datang angin ribut. Sehingga murid-murid semuanya ketakutan. Mereka akan berusaha dengan kekuatan mereka membuang air yang masuk dalam perahu itu. Tapi tidak mampu. Tapi tidak bisa, air semakin banyak. Dan saya boleh katakan, kalau saudara ada bersama dengan Yesus waktu itu, gimana reaksi saudara? Reaksi kita kebanyakan kepada murid-murid, menjerit. Cepat-cepat mereka membangunkan Yesus yang tertidur di buritan. Intinya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah-masalah angin ribut, persoalan-persoalan itu tiba-tiba sebenarnya akan menyongsong datang dalam hidup saudara dan saya. Waktu masalah persoalan datang dalam hidup saudara dan saya, pilihan yang saudara ambil apa? Pilihan yang mana? Larikah dari persoalan atau menghadapi persoalan tersebut? Kita harus menghadapi persoalan tersebut bersama dengan Tuhan. Satu syarat sebenarnya yang saudara dan saya harus bisa mengatasi persoalan ini dan kita menang. Yesus sudah kita undang terus di dalam hati kita. Yang pertama saudara, yang terutama yang terpenting atau urgent adalah Yesus yang kita undang hadir dalam hidup kita. Jangan biarkan tertidur. Roh Allah, Roh Kudus, jangan biarkan dia kita ini inabobokkan, tertidur pulas. Biasakan ada hubungan relationship pada Tuhan. Saya hari-hari ini saudaraku, saya mau belajar dan terus belajar terus. Waktu saya bekerja, waktu saya melakukan sesuatu, saya berkata, Roh Kudus,
aku ingin melakukan ini. Roh Kudus, aku ingin mengerjakan ini, sanggupkan aku. Roh Kudus, aku ingin melakukan ini. Ajak dia berkata-kata. Ajak dia berhubungan dengan Anda, dengan saudara dan saya. Ini yang terpenting sebenarnya. Jangan biarkan Roh Kudus itu, Allah itu sendiri tertidur. Ajak, ngobrol. Pak, bukankah itu seperti orang gila? Memang kita seperti orang gila. Orang-orang yang fanatik pada Tuhan, orang-orang yang betul mengikut Tuhan. Sampai orang lain katakan dia adalah orang gila. Paulus bisa dikatakan dia seperti orang gila. Paulus tinggalkan kesarjanaannya, kepintarannya. Karena begitu dia getolnya, gilanya sama Tuhan. Maka orang-orang waktu itu bilang, engkau gila. Bahkan Raja Agripa juga katakan, engkau gila. Orang-orang yang sangat cinta Tuhan, saudara dan saya, akan bisa disebut orang, akan bisa orang menyebut kita adalah orang gila. Biar kita dikatakan gila, tapi kita gila di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Gila di dalam Tuhan itu lebih bahagia daripada gila yang sebenarnya yang ada di sana. Jadi ini kekuatan bagi kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Masalah memang tiba-tiba akan datang. Waktu kita duduk tenang, tiba-tiba masalah akan datang. Percayalah saudaraku, masalah itu nggak diundang. Masalah diundang pun, nggak diundang pun dia akan datang dalam hidup saudara. Tinggal kita yang meresponinya. Izinkan Roh Allah, izinkan Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara. Dengan apa? Dengan kita melakukan hubungan senantiasa selalu kepada Tuhan. Berkata-kata waktu saudara ingin melakukan sesuatu, katakan, Roh Kudus, aku nggak mampu. Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus sanggupkan aku. Sanggupkan aku untuk mengampuni orang itu. Roh Kudus sanggupkan aku untuk mengasihi orang tersebut. Sekalipun aku nggak salah, menurutku dia yang salah. Oh, Bapa di surga menjadi contoh teladan bagi saya. Dia tidak salah, dia disalibkan, tapi dia mengampuni orang-orang yang bersalah waktu orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang bersalah waktu itu sebenarnya. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu, yang nggak mengerti apa yang mereka perbuat. Sampai begitu Yesus Putra Allah. Sampai sebegitu sebenarnya kita, saudaraku, mengampuni orang yang sebenarnya menurut kita dia salah. Roh Kudus mampukan saya. Roh Kudus sanggupkan saya. Begitu kata-kata itu keluar lewat mulut bibir kita. Untuk mengasihi sesama kita, mengadakan rekonsiliasi, perbaikan hubungan. Baik kepada teman kita yang ada tempat kerja kita, atau kepada keluarga kita yang ada di kampung. Kepada kedua orang tua kita mungkin ada salah kita. Roh Kudus izinkan aku untuk mengampuni mereka. Izinkan aku untuk menelepon. Izinkan aku untuk visi mengampuni mereka. Percayakan, pilihan-pilihan itu ada, pilihan-pilihan yang positif dalam hidup saudara untuk menjalani hidup ini. Pilihan yang benar itu bersama dengan Tuhan, Anda dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Lipat tangan saudara, lipat Alkitab saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, bahwa persoalan masalah itu sebenarnya sekonyong-konyong akan datang. Tanpa diundang pun dia akan datang dalam hidup kami. Tapi waktu kami undang Engkau, tidak kami biarkan Engkau tertidur di buritan tersebut. Roh Kudus, kami undang Engkau terus beracara dalam hidup. Aku akan menang. Aku akan menang. Sukses dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Baik aku akan mampu mengasihi orang lain. Baik aku mampu untuk mengampuni orang lain. Baik aku mampu untuk memberi bagi orang lain. Mengasihi orang lain. Orang yang menurut saya gak layak menerima kasih saya, tapi aku belajar untuk mengasihinya. Aku belajar untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Aku belajar untuk melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Allah. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.